Assalamualaikum Mbak, gimana kabarnya hari ini Mbak? Oke, masih ingat kan dengan saya perawat 3 hari lalu yang pernah datang ke Wisma ini? Oke, sesuai dengan kontrak kita kemarin, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan gizi ataupun gizi. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana status gizi dari Mbak atau status nutrisi Mbak. Oke, mohon kerjasamanya ya Mbak. Saya akan melakukan pemeriksaan selama 10-20 menit ke depan. Bagaimana Mbak, bisa dimulai? Baik, saya mulai ya Mbak. Oke, untuk pertama, usia kemarin kan sudah saya cek, itu 62 tahun. Kemudian berat badan Mbak 45 kg, tinggi badan Mbak 156 cm. Untuk tanggal pekerjaannya hari ini ya Mbak ya. Baik Mbak, saya mau tanya terkait dengan bagaimana sih makannya Mbak atau nafsu makannya seperti apa. Dalam 3 bulan terakhir ini Mbak kira-kira ada penurunan nafsu makan nggak? Mungkin karena sulit mengunyah atau sulit menelan. Ada akhir-akhir ini saya sulit makan karena ketika menelan tenggorokan saya sakit. Baik, nah dengan itu biasanya Mbak ada penurunan berat badan nggak kira-kira dalam 3 bulan terakhir ini? Kalau terakhir dicek sih itu berat badannya 50. Oke, berarti penurunannya memang banyak ya Mbak ya, dari 50 ke 45 itu sekitar 5 kg Mbak. Oke, selama tinggal di Wisma ini saya lihat sih Mbak jarang kemana-mana ya Mbak ya, di Wisma terus. Nah, apakah sih Mbak itu ada atau mungkin saya lihat sih Mbak nggak ada gangguan di kaki, jadi sebetulnya masih bisa kemana-mana, cuman malah jarang keluar kamar ya Mbak ya. Iya. Nah, apakah mungkin si Mbak itu ada yang dipikirin, mungkin ada masalah yang selalu dipikirin gitu Mbak, yang membuat Mbak jadi jarang keluar kamar? Ada, saya akhir-akhir ini tuh sering kepikiran karena cucu saya tuh jarang nengokin saya di sini. Oh, jarang dijenguk cucu sama cucunya jarang jenguk Mbak. Oke, jadi memang sudah ada masalah ya Mbak, itu yang membuat Mbak untuk enggan keluar dari kamar, jadi di kamar terus. Oke, nah Mbak merasa nggak misalnya kaitannya dengan ingatan nih, si Mbak sering lupa atau merasa sudah pikun gitu, pernah nggak Mbak? Kadang-kadang sih. Oke, suka lupa itu seberapa sering sih Mbak? Apakah setiap naruh barang itu akhirnya lupa, atau kadang tidak ingat misalnya jam berapa, waktunya di mana gitu, lupa, kadang lupa sama orang gitu, pernah nggak Mbak? Paling saya kadang-kadang cuma lupa kalau saya naruh barang di mana gitu. Oh, jadi sering lupa, cuman nggak berat gitu ya Mbak ya. Oke, kemudian tadi kan saya sudah hitung nih Mbak, untuk indeks massa tubuh Mbak, karena tadi Mbak mengalami penurunan berat badan ya Mbak ya, dari 50 sekarang sampai 45 kg. Kemudian tinggi badannya 156 cm, dan untuk indeks massa tubuhnya kurang dari 19 ya Mbak ya. Oke, sebentar ya Mbak, saya hitung dulu. Ya, melihat dari screening awal tadi atau pemeriksaan awal, itu Mbak memiliki masalah kurang gizi ya Mbak ya, artinya asupan gizinya masih belum sesuai standar kebutuhan. Nah, itu ya Mbak ya. Nah, saya lanjutkan untuk pengkajian selanjutnya ya Mbak. Si Mbak ini kan, maaf ya Mbak tinggal atau hidup di Wisma ini. Kalau boleh tahu berapa lama sih Mbak udah tinggal di Wisma ini? Kurang lebih udah 10 tahun saya di sini. 10 tahun. Berarti Mbak kadang udah mulai dari kapan sih jarang keluar kamarnya? Berapa tahun terakhir ini? Berapa tahun ini? Oke, Mbak ada nggak minum obat-obatan resep dari dokter? Misalnya dalam sehari itu biasanya minum obatnya ada berapa jenis? Ada, saya biasanya minum obat untuk nyeri sama obat sakit kaki. Oh, itu untuk nyeri sama sakit kaki. Terus tapi untuk obat yang kesulitan menelan tadi dapat juga? Dapat. Oke. Nah, biasanya obatnya itu sehari itu bisa lebih dari 3 jenis nggak? Enggak, cuma 2
Mbak ya. Oke, maaf nih Mbak, kalau misalnya di bagian tubuh Mbak, bagian sini tuh misalnya ada luka nggak sampai seperti luka tertekan itu sampai warna hitam gitu? Ada sih luka, cuman nggak sampai warna hitam, cuma warna merah. Oh, kemerahan. Sudah berapa lama itu Mbak lukanya? Itu sekitar 9 bulan. Boleh saya lihat Mbak? Oh, oke Mbak. Mungkin itu karena Mbak jarang beraktivitas ya Mbak ya. Oke, nah Mbak, kalau misalnya terkait dengan makannya nih Mbak, sehari itu biasanya makan seperti karbohidrat itu baik makanan pokok, itu berapa kali sih sehari Mbak? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Cuman sedikit-sedikit. Oh iya, 3 kali cuma porsinya sedikit ya Mbak ya. Kalau misalnya tadi makan 3 kali sehari itu Mbak pasti kan ada tuh sehari dapat minum seperti susu ataupun yogurt, itu dapat nggak Mbak? Dapat biasanya pagi-pagi minum susu. Oh, minum susu setiap pagi. Oke. Kalau misalnya seperti makan dari tempe, telur, tahu itu dapat nggak Mbak? Seminggu berapa kali sih biasanya? Dapat biasanya itu setiap hari. Setiap hari. Kalau misalnya daging, ikan atau olahan unggas tuh makan nggak dalam sehari? Makan biasanya seminggu cuma 3 kali aja. Oh, seminggu 3 kali Mbak. Oke. Berarti tidak setiap hari ya makan dagingnya Mbak ya. Baik. Kemudian kalau buah dan sayur nih Mbak, biasanya kan kalau di Wisma pasti ada buah dan sayur. Itu biasanya Mbak makan nggak? Makan buahnya sekali, sayurnya sekali. Oke. Kemudian terkait dengan minum nih Mbak, Mbak biasanya suka minum apa sih? Minum teh sama kopi. Teh sama kopi. Tehnya biasanya sehari berapa Mbak? Tehnya sehari 3 kali, kalau kopinya sehari 2 kali. Oke, kalau air putih Jarang-jarang. jarang. Oke, berarti sehari itu bisa lebih dari 15 itu baik teh, kopi sama air putih ya Mbak ya, dan juga susu. Kalau terkait dengan makannya nih Mbak, biasanya makannya Mbak bisa makan sendiri atau dengan bantuan orang lain? Makan sendiri. Kita bisa makan sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa kesulitan ya Mbak ya. Kemudian saya mau nanya nih, kalau misalnya Mbak melihat diri Mbak dengan terkait dengan status gizi Mbak, menurut Mbak status gizi Mbak ini baik atau enggak? Kurang tahu sih saya. Belum tahu ya. Oke, coba kalau saya bandingkan misalnya Mbak dengan kawan Mbak nih yang Mbak P yang di Wisma sana. Kalau Mbak melihat kondisi kesehatannya, menurut Mbak bagusan kondisi kesehatan Mbak atau Mbak P yang di Wisma sana? Mungkin Mbak P ya. Berarti lebih baik orang lain ya Mbak ya. Baik. Nah sekarang saya mau mengukur lingkar lengan sama lingkar betis Mbak ya. Dengan mengukur lingkar lengan dan lingkar betis ini kita bisa melihat apakah ada gangguan nutrisi atau enggak pada tubuh Mbak ya. Oke, lingkar lengannya 19 ya Mbak ya. Lingkar betisnya lingkar betisnya 28 ya Mbak. Berarti ini sudah selesai. Tadi saya melakukan pengajian atau tanya-tanya terkait dengan status gizi Mbak. Jadi saya dapatkan skornya 16, artinya Mbak mengalami gizi kurang ya Mbak ya. Oke, melihat hasil pemeriksaan tadi, itu sebaiknya tips Mbak ya, Mbak lebih banyak mengkonsumsi tadi karbohidrat, bisa ditambah porsinya ya Mbak ya, karena tadi kan Mbak bilang makannya 3 kali cuma sedikit-sedikit, jadi nanti bisa karbohidratnya ditambah, bisa dengan menggunakan, kalau misalnya Mbak bisa makan nasi biasa, kalau bosan sama nasi bisa diganti dengan jagung atau Mbak diganti dengan kentang. Kemudian terkait dengan tempe, tahu dan ikan tadi juga boleh ditambah, khususnya ikan karena ikan mengandung protein yang tinggi dan juga bagus untuk meningkatkan status gizi Mbak. Kemudian juga kalau udah buah dan sayur
tadi kan bagus, Mbak suka dan juga Mbak sering makan. Itu juga boleh ditambah porsinya. Oke, bagus sekali tadi Mbak sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan atau ada yang Mbak belum mengerti dengan yang sudah saya sampaikan tadi? Tidak ada. Baik, nanti tolong dilakukan ya Mbak hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi supaya status gizi Mbak boleh semakin meningkat atau semakin membaik. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya pada pagi hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.